Hai warga YouTube, balik lagi ke channel Seshuni. Terima kasih udah mau mampir ke channel Seshuni ya. Makasih udah subscribe. Subscribe kamu ngebantu banget untuk Mimin lebih semangat bikin sinopsis loh. Pastinya juga membantu berkembangnya channel ini. Di episode sebelumnya, Bai Jue melihat bagan kehidupan milik Tianqi. Di sana Bai Jue menemukan fakta yang membuatnya sangat terkejut. Ternyata perbuatan Tianqi yang ingin menghancurkan tiga alam karena ingin menyelamatkan Sang Gu. Bai Jue masih berusaha mencerna semua yang baru diketahuinya. Tianqi ingin menyelamatkan Sang Gu setelah 1000 tahun lalu tidak bisa menolong Sang Gu. Kini apapun yang terjadi, Tianqi akan tetap melindungi Sang Gu. Bai Jue menatapi menara Qiankun. Jadi setelah mewarisi Mahadewa Semesta, Sang Gu harus mati demi menyelamatkan nyawa semua makhluk. Kini, Bai Jue jadi mengerti kesulitan yang Tianqi hadapi. Di Rawa Yuanling, sisa arwah Tianqi datang. Ia menyalahkan Bai Jue, karena Bai Jue lah, Sang Gu bisa menguasai kekuatan semesta. Karena Bai Jue Sang Gu jatuh ke dalam takdirnya sendiri, yaitu kematian. Bai Jue bingung harus bagaimana. Di sisi lain ada Sang Gu, dibandingkan dengan nyawa seluruh makhluk di tiga alam. Tapi, Bai Jue yakin pasti ada cara yang bisa ia temukan tanpa harus mengorbankan makhluk tiga alam untuk menyelamatkan Sang Gu. Bai Jue bergegas pergi ke istana Cao Seng. Di sana ada Sang Gu yang hendak menempa dekrit Mahadewa. Sedikit lagi tapi Bai Jue datang untuk menggagalkan Sang. Tiba-tiba Bai Jue menagih janji Sang Gu yang akan menemaninya ke hutan Taoyuan. Sang Gu menolak. Bai Jue terpaksa mengambil dekrit Mahadewa sehingga Sang Gu bisa berhenti dan memperhatikan ucapannya. Wajah Bai Jue memelas dan diliputi kesedihan yang dalam. Ia hanya ingin membawa Sang Gu pergi dari alam dewa secepatnya. Karena jika besok Sang Gu menjadi Mahadewa, maka besok tidak akan ada lagi Sang Gu di alam dewa ini. Sebenarnya Sang Gu sudah tahu maksud dari cobaan semesta yang dimaksud dewa leluhur. Namun Sang Gu menyembunyikan apa yang diketahuinya dari Bai Jue. Keduanya saling bertatapan dengan penuh kesedihan, ironis sekali takdir yang harus mereka jalani. Bai Jue tidak sanggup lagi, ia memeluk Sang Gu dan memohon agar Sang Gu mau ikut dengannya ke Gunung Liowang di alam bawah. Sementara tangan kanan Raja Iblis pergi ke tempat batu kehidupan dan memunculkan apa yang dimaksud dengan cobaan semesta. Di sana tertera bahwa cobaan semesta sebentar lagi akan datang dan Dewi Sang Gu harus mati demi keselamatan semua makhluk. Gerbang Qingtong di alam dewa sudah mulai mengalami kehancuran. Diperkirakan dalam 24 jam alam dewa akan hancur. Para dewa menjadi panik, cobaan semesta segera datang sementara Mahadewa tidak ada. Peringatan di batu kehidupan menghilang menandakan Mahadewa Sang Gu tidak menempa dekrit Mahadewanya. Dewi Salju, si mulut cabe menuduh Sang Gu kabur dari alam dewa karena tahu akan dikorbankan demi mencegah cobaan semesta. Zi yang meminta semua dewa untuk tenang dan tetap melakukan tugasnya masing-masing demi melindungi alam dewa. Sementara Bai Jue membawa Sang Gu ke Gunung Liowang. Di sana keduanya bernostalgia dan bermain, semuanya demi menyenangkan Sang Gu. Sebelumnya Zi yang sudah menemui Bai Ju dan meminta agar Bai Jue membawa Sang Gu kembali ke alam dewa, tapi Bai Jue tidak ingin membawa Sang Gu kembali. Dia tidak ingin melihat Sang Gu musnah. Bai Jue ingin menggantikan posisi Sang Gu untuk menerima cobaan semesta, tapi Bai Jue dewa sejati bukan Mahadewa Semesta. Kalaupun Bai Jue mau menggantikan Sang Gu, itu hanya akan menyegel cobaan semesta untuk sementara. Sang Gu dan Bai Jue melihat rasi bintang yang sama dengan rasi bintang yang mereka lihat di menara Qiankun. Teringat semua kenangan manis yang keduanya telah lalui, Bai Jue mendekat ke Sang Gu dan bibir keduanya saling bertemu. Inilah ciuman pertama dewa sejati Bai Jue dan Mahadewa Sang Gu. Sang Gu mengumpulkan seluruh tekadnya sebagai Mahadewa Semesta. Ia menyegel Bai Jue agar Bai Jue tidak bisa bergerak. Bai Jue pun akhirnya sadar kalau Sang Gu sudah tahu dan akan kembali ke alam dewa. Sang Gu mengambil kembali dekrit Mahadewa yang tadi diambil Bai Jue. Bai Jue memohon dengan sedihnya agar Sang Gu tidak pergi.
Tekad Sanggu sudah bulat. Ini takdirnya sebagai Mahadewa. Sanggu pun menyegel kesadaran Bai Jue hingga Bai Jue pingsan. Sanggu memeluk Bai Jue yang pingsan. Ia sedih. Seandainya ia bisa terlahir kembali, maka ia ingin menjadi orang biasa yang bisa mencintai Bai Jue selamanya. Alam dewa semakin kacau, di mana-mana terjadi kehancuran. Sanggu datang. Ia mencoba untuk menempa dekrit Mahadewa sekali lagi. Gujun tidak ingin gurunya mengorbankan nyawanya. Menurutnya cobaan semesta harus dihadapi bersama-sama dan bukannya dibebankan pada satu orang. Para dewa juga menyetujui ucapan Gujun dan Mu Guang. Namun Sanggu berketetapan bahwa nyawanya adalah nyawa dan nyawa makhluk di 3 alam juga nyawa, dan sudah menjadi kewajibannya sebagai Mahadewa semesta untuk menjaga seluruh makhluk di 3 alam. Zi yang memerintahkan kepada para dewa untuk melindungi Mahadewa ketika menghadapi cobaan semesta. Semua dewa bersatu saling bantu demi Mahadewa Sanggu. Tangan kanan Raja Iblis memberitahu Xuan Yi jika Sanggu sedang menempa dekrit Mahadewa dan sebentar lagi akan selesai. 70.000 tahun yang lalu, dewa leluhur memberitahu Xuan Yi tentang cobaan semesta yang harus dia lalui jika Xuan Yi ingin menjadi Mahadewa. Namun Xuan Yi menolak mengorbankan diri dan memilih menjadi iblis. Sementara di rumah bambu, Bai Jue yang baru sadar dari pingsannya bergegas mencari Sanggu, namun ternyata Sanggu seingin itu Bai Jue tidak berkorban untuknya. Sebelum pergi, Sanggu memasang pelindung di sekitar rumah bambu yang sulit Bai Jue tembus, ditambah kondisi fisiknya yang belum 100% pulih dari cedera. Bai Jue terus mencoba menembus pelindung yang dipasang Sanggu. Meski kepayahan dan terluka, Bai Jue terus mencoba hingga ia menggunakan inti kekuatan dewanya. Dibantu dengan tombak Taicang, pelindung yang Sanggu pasang akhirnya retak dan Bai Jue segera terbang melesat menuju alam dewa. Hal itu bertepatan dengan Sanggu yang selesai menempa dekrit Mahadewa. Bai Jue yang melihat Sanggu melayang-layang di pusaran segera pergi menyusul Sanggu. Ia tidak menghiraukan larangan Siang. Dewi Salju yang juga melihat Bai Jue pergi mengikuti Sanggu menjadi histeris. Dia tidak mau Bai Jue mati. Dewi Salju mengeluarkan senjata yang diberikan Raja Iblis untuk mencegah Bai Jue pergi menyusul Sanggu, namun gagal. Perbuatan Dewi Salju itu malah ketahuan Ziyang. Secara cepat Ziyang mengikat Dewi Salju agar tidak bisa berbuat apa-apa untuk nantinya menerima hukuman karena bersekutu dengan iblis. Akhirnya Bai Jue bisa menyusul Sanggu. Ia berharap Sanggu mau kembali bersamanya. Bai Jue merasa sangat menyesal karena ia merasa dirinya lah yang membuat Sanggu menguasai kekuatan semesta. Dialah yang membuat Sanggu pergi ke neraka terdalam. Sanggu bertanya pada Bai Jue apakah semua yang tadi dilakukan Bai Jue di Gunung Liowang tulus padanya. Semuanya tulus, jawab Bai Jue. Sanggu tersenyum haru, begitupun Bai Jue. Seandainya dirinya lahir 70.000 tahun lebih awal, tentu lebih banyak waktu yang bisa ia habiskan bersama Bai Jue. Sayangnya itu tidak terjadi. Bai Jue terus memohon agar Sanggu kembali, namun tidak. Sanggu berpesan pada Bai Jue. Ia menitipkan 3 alam kepadanya. Meski Bai Jue tidak mau, ia tidak punya pilihan. Harapan Sanggu terakhir kalinya, seandainya ia bisa terlahir kembali, ia ingin menjadi dewa yang berjodoh dengan Bai Jue, bukan lagi Mahadewa. Sanggu mati di hadapan Bai Jue. Perisai yang tadi Sanggu pasang untuk menghentikan Bai Jue juga sudah lenyap. Bai Jue bergegas menangkap butiran gelang milik Sanggu. Ia mengerahkan kekuatannya dan bertekad Sanggu tidak boleh mati. Bai Jue tidak mengizinkan Sanggu untuk mati. Di mana ada 3 alam, di situ ada Mahadewa Sanggu.